Ketika aku di akhir umur 20-an, nenekku tinggal bersama kami. Ia berumur 86 dan dirawat di rumah di akhir hidupnya karena menderita kanker tulang yang muncul kembali. Ia waktu itu tinggal di kamar waktu kecilku dan ibuku merawatnya. Suatu malam ketika aku mengucapkan selamat malam kepada nenek, nenek mengucapkan selamat ulang tahun karena aku baru saja berulang tahun yang ke-24. Aku melihat nenekku sedang bergumam sesuatu. Aku yang penasaran melihat nenek seperti sedang berbicara dengan kursi goyang yang kosong di pinggir tempat tidur. Aku merasa aneh dan bertanya, "Nek, ngomong sama siapa?" Nenek hanya menjawab, "Sedang berbicara dengan Jay." Jay itu adalah panggilan kakekku yang telah meninggal. Seketika itu juga, perasaanku sangat tidak enak. Aku bertanya kembali, "Hah, apa yang nenek maksud?" Nenek hanya melihatku dan menjawab, "Nenek sedang berbicara dengan kakekmu." Aku tahu nenekku agak kesal saat melihat wajahku yang bingung. Aku dengan cepat pergi membangunkan ibuku dan memberitahukan apa yang terjadi. Ketika kami kembali, kami melihat nenek sedang berbicara dengan kursi goyang yang kosong lagi. Ibuku bertanya, "Apa yang terjadi?" Nenekku melihat ibuku yang panik dan menjawab, "Aku sedang berbicara dengan ayahmu dan malaikat." Seketika itu juga keadaan menjadi hening. Ibuku mengklarifikasi kembali. Nenekku yang kesal menjawab, "Bagaimana kamu tidak lihat? Itu ayahmu berdiri di sana," sambil menunjuk ke arah di sebelah kananku persis. "Bagaimana kamu juga tidak melihat malaikat itu?" Dia menunjuk samping tempat tidurnya. Dan di pagi harinya, nenekku meninggal. 10 tahun kemudian, ayahku melawan kanker dan di pagi itu, tepatnya tanggal 17 Maret, dia dibawa ke rumah sakit. Ayahku berumur 58 waktu itu dan juga mengalami gagal ginjal tanpa kami ketahui. Pagi itu, ayah meminta ibuku mematikan TV di kamar rumah sakit karena terlalu berisik dan terus membangunkannya. Ibu mematikan suara TV, tapi tidak membuat ayahku puas. Dia mengatakan musik itu masih terlalu berisik. Ibuku mengatakan bahwa TV-nya sudah di-mute. Ayahku bertanya apakah ibuku dapat mendengar suara musik yang ia dengar. Suara itu sangat keras namun indah. Beberapa saat kemudian, ayahku mengatakan kepada ibuku bahwa ibunya ibuku atau mertuanya yang telah meninggal dulu berada di pinggir tempat tidur ditemani dengan malaikat. Saat itu ibuku menelponku dan memberitahukan agar cepat pergi ke rumah sakit. Aku pergi dari kantor menuju rumah sakit secepat mungkin. Di samping ranjang rumah sakit sudah ada adikku, tunanganku yang sekarang menjadi istriku, ibuku dan ibu ayahku. Kami ngobrol dengan santai, dan tampaknya ayahku sudah baik-baik saja. Tapi sedetik kemudian, ada dokter yang datang untuk memeriksa, dan mengatakan bahwa tubuh ayahku sudah mulai menunjukkan tanda-tanda yang tidak baik. Pendeta datang dan kami mulai berdoa sambil bersama-sama memegang tangan ayah. Ketika pendeta mengatakan amin, ayahku menghembuskan nafas terakhirnya. Kalau kamu suka cerita ini, klik like dan subscribe buat dengerin cerita selanjutnya. Bye-bye.